dan bisa bebas dari utang riba. Nah selesai di situ saya langsung salami Pak Haji. Pak Haji bantu saya lunas utang. Berapa utangnya Pak Andi? 1,6 miliar. Kata Pak Haji masih besaran utang saya. Berapa utang Pak Haji? 3,2 miliar katanya. Wah, tapi insya Allah katanya dalam setahun saya yakin pasti bisa lunasi. Nah, saya langsung bantu saya lunas utang Pak Haji. Kata Pak Haji waktu itu, jangan banyak pikir, jangan banyak analisa, langsung gabung aja Pak. Insya Allah saya doakan tidak lama utangnya lunas. Nah di situ saya benar-benar sudah bertekad saya harus gabung. Nah saya minta saran waktu itu Pak sama Pak Haji. Pak Haji gimana caranya supaya bisa cepat sukses, dan tolong kasih saya saran paket mana yang saya ambil supaya bisa mengikuti jejak prestasi Pak Haji. Karena tidak perlu secepat Pak Haji prestasinya, cukup hanya mengikuti aja. Nah kata Pak Haji waktu itu, karena Pak Haji minta saran, nah kalau ada uang ambil pakai reguler gitu. Kalau nggak ada uang ambil pakai reguler, kalau ada uang langsung priority. Nah saya langsung di situ Pak. Bagaimana mungkin Pak Haji, saya tadi cuma niat ngambil paket basic, itu pun saya sudah nelpon, sudah WA sama keluarga, ya memang ngutang untuk satu paket karena di rumah seperti saya nggak ada uang gitu. Nah di situ kata Pak Haji, karena Haji itu bilang, Pak Andi mau nggak saya jelaskan kenapa harus ngambil paket priority. Karena kalau kita ngambil paket priority kerjanya sama, capeknya sama. Nah tapi hasilnya jauh berbeda, bisa 31 kali dapat mobil. Artinya kalau ngambil paket priority, begitu mobil pertama keluar, kedua, ketiga seperti panen cabai, pengen nggak dapat mobil seperti panen cabai. Masya Allah, saya benar-benar semangat mendengar penjelasan Pak Haji. Pengen Pak Haji. Nah di situ Pak, pulang ke rumah, saya benar-benar yang ada dalam pikiran saya harus ngambil priority. Nah saat pulang dari seminar itu, sampai di rumah saya langsung ajak orang rumah berunding, duduk dulu di situ. Apa Pak? Nah setuju nggak kalau saya ambil priority di bisnis ini, tapi kita harus ada yang dikorbankan dalam rumah ini. Maksudnya barang harus ada yang kita jual. Nah di situ saya berencana waktu itu Pak, jual lemari di rumah saya, kursi, cukup untuk masuk priority. Nah kata istri saya, yang penting menurut Papa bagus, saya dukung. Nah di situ mulai hari itu saya tawarkan ke kawan-kawan, teman, ada nggak yang mau jual. Nah waktu itu kalau misalnya dinilai, ya kalau misalnya harganya mau jual itu, kalau harga baru sih bisa 100 juta lebih, tapi saya cuma mau butuh yang namanya gabung priority. Nah itu. Nah tapi nggak ada yang mau beli Pak, nggak ada yang mau beli Bapak ini. Jadi waktu itu karena saya dulu pernah ikut travel umroh, pernah saya mendp-kan untuk 13 keluarga, ya 13 keluarga untuk bisa umroh sekeluarga. Nah waktu saya DP-kan itu benar-benar saya berjanji sampai neteskan air mata bahwa apapun yang terjadi DP umrah yang berupa voucher ini tidak akan pernah saya jual. Ya, saya harus cukupkan sehingga bisa umroh sekeluarga. Nah, di situ saya sudah tawarkan lemari, kursi, nggak ada yang mau beli. Kawan ada yang nawar. Kata Pak Rudi waktu itu, ini ada yang mau beli Pak Andi. Salah satu jamaah umroh saya mau beli voucher umrohnya. Kira-kira mau nggak jualnya? Nah di situ saya baru berpikir Pak. Saya ingat ikrar saya pada saat DP-kan untuk umroh ini tidak pernah saya jual walaupun kondisi saya tidak ada untuk makan. Nah tapi saya berpikir dan saya melihat bahwa bisnis PT Besi adalah bisnis yang sangat luar biasa. Ya, saya melihat juga ada dakwanya. Jadi di sini juga kita bisa membantu umat, bisa membantu agama Allah dengan cara dakwah tentang riba. Nah di situ saya putuskan kalau saya tidak menjual ini untuk gabung, maka kesempatan ini saya lewat. Kesempatan ini bisa lewat. Nah saya ambil keputusan waktu itu dia beli untuk 3 voucher umroh, DP umroh ini seharga 10 juta.
500, tapi itu dibayar hanya dengan untuk bergabung di paket reguler. Nah di situ Pak, saya mulai mau bergabung reguler, tapi setelah saya serahkan voucher ini benar-benar teringat ikrar janji saya begitu akadkan DP umroh itu benar-benar hati saya jadi teriris gitu. Saya sampai ingin meneteskan air mata di depan kawan-kawan yang ada di rumah itu, tapi saya malu. Saya masuk kamar, saya merau-rau dalam kamar sampai saya tutup bantal dengan mulut saya. Ya Allah, Engkau juga menghadirkan bisnis PT BES di depan saya lihat nilai dakwanya ada dan bisa membantu umat, bisa menjadi solusi. Saya bisa lunas utang, bisa bangkit dari keterpurukan. Kalau memang ini bisnis yang benar, jalan rezeki yang Kau tunjukkan kepada aku, maksudnya mampukan saya bisa umroh keluarga, mampukan saya bisa lunas utang. Nah di situ Pak, begitu selesai saya bergabung ngambil pakai reguler awalnya karena priority dananya nggak ada. Saya jalankan, saya diajak sama Pak Rudi, Pak Andi, kapan mau dapat mobil? Saya bilang bulan depan Pak. Pak Rudi lalu tanya lagi waktu itu, Pak Andi kapan mau dapat mobil? Bulan depan Pak. Ditanya lagi Pak sekali, Pak Andi kapan sebenarnya mau dapat mobil? Sampai saya emosi, bulan depan Pak. Nah, kata Pak Rudi, baik Pak Andi, kalau memang sudah punya target, impian terdekatnya harus dapat mobil bulan depan, supaya kita bisa wujudkan, kita harus punya komitmen yang tinggi. Nah, gimana caranya Pak? Tolong bimbing saya. Saya bilang sama Pak Rudi, nah kita harus punya komitmen. Waktu itu sama-sama Pak Rudi juga mengejar bulan depan harus dapat mobil. Saya juga punya komitmen bulan depan harus ada Pak mobil. Kata Pak Rudi, kenapa Pak Andi harus bulan depan? Saya bilang karena sewaktu saya pernah mengantar anak saya yang paling kecil